Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang tanda bacaan tasydid, alif lam, dan tanda waqaf. Yang pertama, kita akan membahas tentang tanda bacaan tasydid. Sebelumnya kalian di kelas 2 sudah mempelajari tentang tanda baca fathah, fathah tanwin, kasroh, kasroh tanwin, dhammah, dhammah tanwin atau sukun. Nah, apa itu tanda tasydid? Nah, tanda tasydid itu seperti ini. Seperti huruf 3 terbalik atau seperti huruf 4 Arab terbalik. Huruf 3 yang menghadap ke atas. Itu tanda tasydid. Nah, tanda tasydid itu menunjukkan bahwa huruf yang itu ada 2 atau ganda. Ingat, tanda tasydid itu menunjukkan bahwa huruf itu ada 2 atau ganda. Contohnya, kalimat inna. Nah, inna seperti ada 2 huruf yang sama, tapi yang pertama sukun. Inna. Nah, itu ketika kita membaca dengan tanda tasydid juga sama. Inna. Ingat, membaca tanda tasydid harus ditekan. Inna, summa, innama, falamma, walakinna. Itu kita membaca bacaan tasydid nun dan mim. Kemudian ada contoh juga madda. Ingat, ketika kita menemukan kalimat madda, huruf dalnya bertanda tasydid, maka dibacanya ditekan. Madda, seakan-akan ada 2 dal, yang pertama sukun. Kemudian ada juga kabbaro. Nah, kabbaro seperti ada ba sukun di pertama dan ba kedua berharokat fathah. Ingat ya, setiap huruf yang bertanda baca tasydid dibaca dengan cara suara yang ditekan dan ditahan 2 harokat. Nah, untuk melatih cara membacanya, kita harus selalu membaca dengan agak ditekan lebih lama. Madda, jangan madda, tapi madda. Yurattilu, yubashiru, fassaro. Nah, badilu. Nah, seakan-akan ada 2 huruf yang sama, yang pertama sukun. Ada 2 huruf yang sama, yang pertama sukun. Ingat, ketika membaca tanda tasydid itu seperti kita membaca 2 huruf. Nah, 2 huruf yang huruf pertamanya sukun, kemudian ditekan selama 2 harokat. Materi berikutnya yaitu tentang alif lam. Nah, pada materi ini kita akan mencoba merangkai kata demi kata, khususnya yang terdapat huruf alif lamnya, sehingga menjadi potongan ayat Al-Quran yang sempurna. Perlu diketahui bahwa ada huruf yang dilewati atau tidak dibaca karena huruf tersebut tidak terdapat tanda baca. Yang pertama adalah alif lam, huruf alifnya yang dilewati atau tidak dibaca. Contohnya pada kalimat walhamdu. Nah, di tengah-tengah kalimat walhamdu terdapat huruf alif dan alifnya tidak dibaca. Kemudian ada juga contohnya wal asri. Nah, setelah huruf wawu terdapat huruf alif dan huruf alifnya dilewati atau tidak dibaca. Kemudian contoh berikutnya innal insana lafi husrin. Nah, itu terdapat innal in. Nah, setelah huruf nun itu terdapat huruf alif tapi alifnya tidak terbaca. Kemudian wal adiyati. Nah, setelah huruf wawu terdapat huruf alif tapi huruf alifnya tidak dibaca atau dilewati. Nah, alif lam yang kedua yaitu huruf alif dan lamnya tidak terbaca atau dilewati. Tadi yang pertama huruf lamnya masih terbaca tapi alifnya tidak terbaca atau dilewati. Nah, yang sekarang adalah alifnya dan lamnya tidak dibaca atau terlewati. Contohnya an-naharu. Nah, kemudian menjadi wan-naharu. Asal dari kata an-naharu menjadi wan-naharu. Nah, di situ terdapat alif lam yang tidak terbaca. Contoh lain, anin naimi. Nah, terdapat alif lam sebelum huruf nun atau setelah huruf nun yang pertama. Nah, alif lamnya tidak dibaca atau terlewati. Contoh berikutnya,
Sanad'uz zabaniyata. Nah, az-zabaniyata terdapat alif dan lam tapi terlewati. Was-samai wa ma banaha. Nah, was-samai alif lamnya tidak terbaca. Kemudian ada juga wasyamsi. Nah, asyamsi itu terdapat alif dan lam, alif lamnya tidak terbaca. Ar-Rahimi. Nah, alif lamnya tidak dibaca. Yang berikutnya yaitu membaca kalimat dengan waqaf, ya. Membaca kalimat dengan waqaf. Apa itu waqaf? Waqaf adalah menghentikan bacaan di akhir kalimat atau akhir ayat di dalam Al-Qur'an. Cara mewakafkan huruf terakhir dari kata yang diwakafkan itu harus dibaca sukun, baik di akhir kalimat ataupun di akhir ayat, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuannya yaitu huruf yang berada di akhir kalimat harus berharokat fathah, berharokat kasroh, berharokat dhammah, dan kasrotain dan domatain. Bila diwakafkan maka dibaca sukun. Ingat, ketentuan yang pertama, apabila huruf pada kalimat yang kita baca terakhirnya itu berharokat fathah, kasroh, dhammah atau domatain, ketika diwakafkan maka harus dibaca sukun. Contohnya amina. Nah, naknya itu berharokat fathah, maka dibaca sukun menjadi amin. Nah, ya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahimi. Nah, mi-nya itu berharokat, huruf mim-nya itu berharokat kasroh menjadi Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, huruf nun-nya itu berharokat kasroh menjadi Maliki yaumiddin. Kemudian contoh lagi, Ihdinas siratal mustaqim menjadi Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ingat dibaca sukun apabila huruf pada kalimat yang kita baca berharokat fathah, kasroh, dhammah, kasroh tanwin atau dhammah tanwin. Ketentuan yang kedua yaitu huruf tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang kayak gimana? Nah, yang ini nih. Ini tak marbutoh nih. Tak konde, ya. Tak yang bulat. Bila diwakafkan maka dibaca hak sukun. Tak marbutoh ketika disukun menjadi hak sukun. Contohnya tak marbutoh bila diwakafkan atau dibaca berhenti menjadi hak sukun. Contohnya aniyatin. Ketika kita membaca waqaf menjadi aniyah. Contoh pada ayat wailul likulli. Contoh pada ayat wailul likulli humazatil lumazatin. Nah, tulisannya kan tin tuh ya kan, menjadi wailul likulli humazatil lumazah. Nah, tin yang tak marbutoh yang berharokat kasroh tanwin menjadi hak sukun. Narullahil muqadatu. Ketika dibaca waqaf menjadi Narullahil muqadah. Contoh lainnya wa ma adraka mal qari'atu. Ketika dibaca waqaf menjadi wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian contoh lainnya ulaika hum khairul bariyati. Bariyati menjadi ulaika hum khairul bariyah. Contoh lain fiha kutubun qayyimatun. Nah, qayyimatun tak marbutoh berharokat dhammah tanwin. Ketika dibaca waqaf menjadi fiha kutubun qayyimah. Contoh lainnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu. Ketika kita membaca waqaf menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Oke, itulah tadi penjelasan mengenai tanda bacaan tasydid, alif lam, dan membaca qalqalah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.